klasifikasi Ordo Selonia dan Ordo Crocodilia. Nah, yang pertama ada Ordo Selonia. Nah, Ordo Selonia itu salah satu jenis hewan reptil yang masih memiliki cangkang. Nah, bentuk tubuh yang pendek dan lebar yang dilindungi oleh karapas dan plaston. Nah, dia juga tidak bergigi dan lidahnya tidak bisa menjulur. Nah, cangkang pada jenis ordo ini yaitu pada bagian tulang belakang yang dimodifikasi dari tulang rusuk yang berfungsi untuk mempertahankan serta untuk perlindungan dirinya dari predator. Nah, contoh dari ordo Selonia ini yaitu kura-kura dan penyu. Nah, selanjutnya ada ordo Crocodilia. Nah, jadi bangsa buaya itu salah satu jenis dari ordo ini. Nah, ordo Crocodilia ini masih memiliki sebuah sisik yang tebal dan terbuat dari sebuah keratin yang diperkuat dengan sebuah lempengan tulang yang disebut dengan sputa. Nah, jadi sebagai pelindungnya. Nah, jadi buaya juga memiliki otot yang kuat pada ekornya. Jadi pada kepala ordo Crocodilian ini dia berbentuk piramida yang keras dan kuat yang disertai dengan gigi yang runcing yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Nah, contoh dari ordo ini yaitu buaya air tawar, buaya air asin, dan berbagai jenis bangsa buaya lainnya. Nah, selanjutnya adalah morfologi dari ordo Selonia dan ordo Crocodilia. Yang pertama ada ordo Selonia. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, yaitu ada gambar dari ordo Selonia. Nah, jadi hewan-hewan dalam kelompok Selonia ini mempunyai ciri khasnya yaitu adanya kulit yang keras yang menutup bagian tubuhnya, bagian dorsal. Nah, jadi bagian kulit itu disebut dengan carapax. Nah, sedangkan pada bagian ventral yang disebut dengan plastron. Nah, jadi kulit keras ini yang biasanya terdiri dari lapisan tulang yang diselubungi oleh bahan tanduk yang mempunyai bentuk dan susunan yang hampir sama pada setiap besar dan jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya ada ordo Crocodilia. Nah, jadi ordo Crocodilia ini merupakan kelompok reptil tua yang masih ada dan masih hidup pada sampai sekarang. Nah, umumnya hewan ini mempunyai ekor atau cauda yang memipih ke arah lateral dan mempunyai dua pasang anggota badan atau ekstremitas yang bentuknya pendek. Nah, jadi ekstremitas anterior ini dilengkapi dengan 5 digiti atau jari-jari. Nah, sedangkan ekstremitas posterior hanya mempunyai 4 digiti atau jari-jari dan di antara digiti terdapat selaput yang berfungsi untuk berenang. Nah, jadi membran timpani yang bentuknya menonjol keluar tetapi diliputi oleh lapisan kulit. Nah, sedangkan pada mata, lubang hidung dan telinga terdapat pada garis lurus di bagian ujung kepala dengan bentuk kulit yang tebal yang dilengkapi dengan lamina tulang yang terletaknya di bawah lapisan tanduk pada sebuah dorsal dan sebuah ventral tubuh. Nah, jadi dapat teman-teman lihat gambar di sebelah yaitu merupakan gambar dari ordo Crocodilia. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dilintan Laras akan membahas mengenai sifat biologi ordo Selonia dan Crocodilia. Nah, secara umum ordo Selonia dan Crocodilia ini memiliki sifat biologi yang pertama, tubuh terdiri atas kepala, leher, badan dan ekor, habitat di darat dan di air, tubuh ditutupi sisik yang tersusun atas zat tanduk, bernafas dengan paru-paru, berdarah dingin, berkembang biak dengan bertelur, mempunyai 4 pasang kaki, jantung terdiri dari 4 ruang dengan sekat yang belum sempurna. Nah, ordo Selonia dan Crocodilia ini juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, jenis hewan ini mempunyai kulit yang bersisik dan kering yang terbuat dari sebuah zat tanduk yang fungsinya untuk melindungi dari kekeringan. Dua, jenis hewan ini berjalan dengan melata yang dimana semua tubuh menelungkup ke permukaan tanah. Tiga, reptil memiliki 2 pasang kaki dan pada tiap kaki memiliki cakar, sedangkan pada hewan penyu, kakinya memipih yang berbentuk kayu untuk membantu ketika sedang berenang.
4. Pada ordo ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar pada penyu. 5. Fertilasi secara internal, alat kelamin jantan disebut sebagai hemipenis. Selanjutnya yaitu reproduksi ordo Selonia dan Crocodilia. Reptil adalah hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh atau fertilasi internal, di mana peleburan sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh betina reptil. Berikut adalah reproduksi pada ordo Selonia dan ordo Crocodilia. Fertilisasi diawali dengan peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina reptil. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Selanjutnya dari epididymis, sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir pada hemipenis. Ovum reptil betina yang telah dibuahi oleh sperma akan melewati oviduk. Pada saat melalui oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air agar tidak rusak jika nantinya diletakkan di tempat basah. Pada beberapa jenis ordo Selonia dan ordo Crocodilia, telur ditanam dalam tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Contohnya adalah buaya, kura-kura, atau penyu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di sini Feby akan melanjuti materi mengenai dari kelompok kami. Di sini Feby akan menjelaskan dari reproduksi ordo Selonia dan ordo Crocodilia. Di dalam PPT ini dapat dijelaskan bahwa reptil adalah hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal, di mana pelemburan sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh betina reptil. Berikut adalah reproduksi pada ordo Selonia dan Crocodilia. Pada di sini dapat dijelaskan bahwa fertilisasi diawali dengan peristiwa kopulasi, yaitu di mana masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina reptil. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang berlangsungan berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Selanjutnya dari epididymis, sperma bergerak menuju ke vas deferens dan berakhir pada hemipenis. Selanjutnya ada ovum reptil betina yang telah dibuahi oleh sperma akan melewati oleh oviduk. Pada saat melalui oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkangan yang tahan air agar tidak rusak jika nantinya diletakkan di tempat basah. Pada beberapa jenis ordo dari Selonia dan ordo Crocodilia, telur ditanam dalam tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya itu sendiri. Contohnya adalah buaya, kura-kura, dan penyu. Kita lanjuti, yaitu taksonomi ordo Selonia dan ordo Crocodilia. Dari ordo Selonia menuju subordo Crocodilia. Dapat dijelaskan bahwa subordo Crocodilia merupakan kura-kura darat semi akuatik dan ada pula yang akuatik. Karapak subordo atau Crocodilia bermacam-macam, mulai dari tipis hingga tebal, dengan warna yang bentuk yang bermacam-macam pula, atau cembung, kotak, bulat, dan tebal, sesuai dengan lingkungan hidup masing-masing jenis dari subordo Crocodilia dibagi dalam 11 famili. Di antaranya ada yang pertama, ada famili Clyridae. Di sini ada superfamilia Testudiniosidae, Yang kedua ada famili Geomididae. Adapun dari jenis-jenis anggota famili ini yang ada di Indonesia antara lain Batagor pasca, ada Calagus borneoensis, ada Geomida,
japonica, ada Malay Suda, ada Noto Chili Palitona, ada Oritia Borinisis, ada Sisben Rokila Carciolis, ada Kaura Ambionensis, ada Crimi Dinata, dan ada Hyoscomyces spinos. Yang ketiga ada famili Testudinidae. Famili ini memiliki banyak anggota. Yang paling terkenal terdapat di Kepulauan Galapagos dan Kepulauan Seychelles. Pada kedua kepulauan tersebut mereka dikenal sebagai kura-kura purba dan kura-kura raksasa. Baik, kita lanjuti di klarifikasi kura-kura adabra. Di dalam ini terdapat ada kingdom yang termasuk Animalia, Phylum Chordata, kelas dari reptil, ordo dari Testudinis, subordo dari Cryptodira, famili dari Testudinidae, genus dari Geocelone, spesies dari Geocelone gigantea. Kita lanjut. Famili Emididae. Sebagian besar anggota famili ini merupakan kura-kura dari semi-akuatik. Ada beberapa jenis yang hidup di daerah air laut. Ada yang hidup di darat, beberapa spesies terepen, dan ada yang sepenuhnya akuatik. Terepen ini Quaboila sebagai besar merupakan omnivora, akan tetapi terdapat beberapa yang murni karnivora. Misalnya genus Emidoidea dan ada genus Emiodea dan ada Diorexiles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mitulufah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai superfamilia Trionychoideae pada ordo Chelonia. Di sini, superfamilia Trionychoideae terbagi menjadi 4 famili. Yang pertama adalah famili Caretoselidae, yang kedua adalah famili Trionychidae, yang ketiga adalah famili Cynosternidae, dan keempat adalah famili Dermatemidae. Nah, superfamili Trionychoideae ini merupakan kura-kura yang memiliki penyebaran paling luas di dunia. Terdapat di seluruh benua kecuali Australia yang hanya berupa fosil saja. Nah, tiap garis dari suku ini hanya memiliki 1-3 anggota saja yang dapat dibedakan dengan mudah dari perisainya yang berasal dari tulang rawan dan ekor yang agak panjang. Nah, adapun beberapa jenis anggota superfamili ini yang berada di Indonesia adalah contohnya spesies Amida cartilagine atau bulus, Dogania subplana atau labi-labi hutan, Plediscus sp, Citra atau manlai atau labi-labi bintang, Plokelis biproni atau labi-labi irian, Plecolis cantori atau labi-labi raksasa, dan Caretocelis inscrupta atau moncong babi. Selanjutnya adalah superfamilia Chelonidae. Nah, semua anggota dari famili Chelonidae ini hidup di laut tropik, subtropik. Nah, terkadang ada di daerah dengan iklim temperatur. Nah, penyu ini tersebar luas di samudra di seluruh dunia. Nah, dari 7 anggota spesies famili ini, 6 diantaranya ditemukan di Indonesia. Nah, adapun contoh spesies dari anggota famili ini antara lain yaitu penyu lekang atau Lepidocelis olivaceae. Nah, dan selanjutnya adalah penyu sisik atau Eretmocelis imbricata, penyu hijau Chelonia midas, dan penyu tempera yaitu Caretta. Nah, perkawinan ini terjadi di luar laut. Nah, karena hewan yang jantannya tidak pernah naik ke daratan,
hanya betina saja yang naik untuk bertelur. Selanjutnya famili Dermoselidae, yaitu satu-satunya anggota dari famili ini yang masih tersisa adalah penyu belimbing. Nah, penyu ini mempunyai persebaran yang luas hingga ke daerah beriklim dingin. Ciri-ciri penyu ini adalah berwarna hitam sampai abu-abu kehijauan, kaki tidak bercakar, dan perisai ditutupi oleh kulit sebanyak 7 lipatan memanjang dan berbintik putih tanpa kepingan yang jelas. Selanjutnya adalah subordo Pleurodira. Subordo Pleurodira merupakan kura-kura akuatik dengan ciri memiliki leher yang panjang. Nah, kepalanya dapat dilipat ke samping badan, namun tidak dapat ditarik ke dalam tempurungnya. Caprax biasanya berbentuk opal dan berwarna gelap. Memiliki 13 sisik plastral dan 9-11 tulang plastral. Contoh dari subordo Pleurodira ini adalah antara lain yang pertama adalah Celodina oblonga, Eidura sublosa dari famili Ceridae, dan Pelomedusa subrupa dari Velomedusidae. Selanjutnya materi selanjutnya adalah ordo Crocodilia. Nah, ordo Crocodilia ini mempunyai 3 famili. Yang pertama adalah Alligatoridae, Crocodilidae, dan Gavialidae. Nah, famili yang pertama adalah Alligatoridae. Famili Alligatoridae memiliki ciri-ciri moncongnya berbentuk tumpul dengan deretan gigi pada rahang bawah tepat menancap pada gigi yang terdapat pada rongga pada deretan rahang atas, sehingga pada saat moncongnya mengatup hanya deretan gigi pada rahang atas saja yang terlihat. Nah, pada famili ini dapat mencapai umur maksimal 75 tahun. Yang B adalah famili Crocodilidae. Ciri-ciri dari famili ini adalah moncongnya meruncing dengan bentuk yang hampir segitiga, dan pada saat mengatup kedua deret giginya terlihat dengan jelas. Kedua tulang rusuk pada ruas tulang belakang pertama, bagian leher terbuka lebar. Terdapat pula baris tunggal sisik belakang kepala yang melintang yang tidak lebih dari 6 buah di bagian tengkuk. Yang terakhir adalah famili Gavialidae. Famili ini memiliki ciri-ciri moncongnya berbentuk seperti memanjang. Nah, pada saat moncongnya tersebut mengatup, kedua dari gigi yang yaitu berada di rahang atas dan bawah terlihat berseling. Ujung moncongnya lebar bersegi 8. Nah, sekilas bentuknya hampir sama dengan Tomistoma scaligeli, yaitu buaya senyulong. Materi selanjutnya adalah manfaat dari ordo Selonia dan Crocodilia. Yang pertama adalah kita bahas adalah manfaat dari ordo Selonia. Nah, manfaat dari ordo Selonia ini adalah biasanya pada ordo Selonia ini dipelihara di rumah, yaitu pada akuarium ataupun kolam. Selanjutnya, ordo ini juga bisa dikonsumsi, contohnya pada penyu hijau. Nah, penyu hijau ini terganggu populasinya karena banyak dikonsumsi. Nah, seharusnya contoh pada penyu tidak hanya penyu hijau, namun penyu-penyu lainnya itu diharapkan dapat dijaga kelestariannya agar bisa bertumbuh atau berkembang biak dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat lain dari ordo Selonia ini adalah dipotong untuk persembahan acara adat. Nah, teman-teman bisa cari di Google apa saja acara adat yang dipakai dagingnya, yang diambil dagingnya dari ordo Selonia ini. Selanjutnya adalah diburu atau diambil kerapas punggungnya yang keras dan dijadikan pajangan atau hiasan atau perabotan rumah tangga. Dan selanjutnya sebagai ilmu pengetahuan. Nah, maksud dari sebagai ilmu pengetahuan ini yaitu bisa dijadikan sebagai objek
penelitian yang bisa dilihat dari sisi morfologi atau anatominya. Yang terakhir adalah sebagai pengembangan ekowisata. Nah, di sini kan banyak dari spesies Ordocelonia ini yang hampir terancam punah. Nah, maksud dari pengembangan ekowisata ini bisa dijadikan tempat sebagai objek wisata, yaitu contohnya seperti kebun binatang. Selanjutnya adalah manfaat dari ordo Crocodilia. Nah, diantaranya yaitu dijadikan sebagai aneka barang kerajinan. Nah, contohnya yaitu pada kulitnya yang bisa dijadikan tas ataupun sepatu dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah daging buaya, juga bisa dimakan pada beberapa negara seperti diantaranya Australia, Ethiopia, Thailand, Afrika Selatan, Kuba, dan juga di sebagian tempat di Indonesia dan Amerika Serikat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.